Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini, dunia Islam akan berbagi kisah inspiratif tentang kisah singkat Nabi Musa alaihissalam. Salah satu nabi yang wajib diimani dan dipelajari oleh umat Islam adalah Nabi Musa. Nabi Musa memiliki kisah hidup yang penuh pelajaran. Beliau juga memiliki mukjizat yang mengagumkan. Nabi Musa adalah seorang nabi sekaligus rasul yang diutus kepada Bani Israel. Tugas utama Nabi Musa adalah untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nabi Musa hidup sekitar tahun 1572 hingga 1408 sebelum Masehi. Ia diangkat menjadi nabi sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Nabi Musa adalah menantu Nabi Syuaib, karena ia menikahi putri Syuaib yang bernama Syafura. Dari pernikahannya ia mempunyai 4 orang anak, salah satunya adalah Nabi Ilyas. Nabi Musa dilahirkan pada waktu di mana bayi laki-laki harus dibunuh. Aturan ini dibuat oleh raja kala itu, Raja Fir'aun. Hal ini diawali karena Fir'aun mendapatkan mimpi buruk dan mimpi tersebut ditafsirkan bahwa akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir. Oleh karena itu, sejak ibu Nabi Musa hamil, ia berusaha menyembunyikannya. Dengan kehendak Allah, perut ibu Musa tetap tidak membesar dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Tidak ada anggota pasukan Fir'aun yang mengetahui keberadaannya hingga saat kelahiran Musa. Ibu Nabi Musa terus mengkhawatirkan anaknya. Hingga datanglah ilham dari Allah, susuilah dia Musa jika engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkan dia ke sungai Nil. Janganlah engkau takut dan bersedih. Sungguh kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Quran Surat Al-Kasyash ayat 7. Ibunda Nabi Musa memasukkan bayi Nabi Musa dalam peti yang dihanyutkan ke sungai Nil. Peti itu pun kemudian ditemukan oleh permaisuri Fir'aun, Asyah. Melihat bayi tampan di dalamnya, Asyah ingin mengangkatnya menjadi anak. Meskipun Fir'aun ingin membunuh bayi itu, sang permaisuri membujuknya, menyebutnya sebagai penyejuk mata dan berharap bayi tersebut bisa bermanfaat atau diangkat menjadi anak. Fir'aun pun setuju, dan bayi Musa diasuh oleh sang permaisuri. Ketika bayi Nabi Musa menangis kelaparan, para dayang mencarikan ibu susu, tetapi Nabi Musa menolak untuk menyusu kepada siapapun. Kakak Nabi Musa memperkenalkan ibu kandung Nabi Musa kepada para dayang, dan Nabi Musa pun dengan senang hati menyusu dari ibunya. Ibu Nabi Musa diberi hadiah dan upah. Selain itu, ibu Nabi Musa juga merawatnya sampai dewasa, sesuai dengan janji Allah. Nabi Musa tumbuh sebagai pemuda tampan, perkasa, dan pemberani. Pada usia 40 tahun, Allah memberinya hikmah dan ilmu, menjadikannya seorang rasul. Allah anugerahi kepadanya hikmah dan pengetahuan saat dia dewasa dan akalnya sempurna. Suatu hari, Nabi Musa memasuki kota Memphis dan membantu seorang dari Bani Israel ketika bertengkar dengan orang Mesir. Nabi Musa secara tidak sengaja membunuh orang Mesir tersebut yang menyebabkan penyesalan dan ketakutan. Fir'aun yang mendengar berita ini pun mengirim pengawal untuk menangkap Nabi Musa. Sebelum tertangkap, seseorang memberitahu Nabi Musa tentang rencana pembunuhan dan menyarankannya untuk meninggalkan kota. Nabi Musa pun meninggalkan Mesir dan berdoa kepada Allah untuk menyelamatkannya dari kezaliman. Allah pun menuntun Nabi Musa ke negeri Madian. Singkat cerita, setelah menikah, Nabi Musa meminta izin pulang ke Mesir dan menyeru Fir'aun untuk bertaubat serta membebaskan Bani Israel. Sebagai bukti kebenaran, beliau menunjukkan mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan bercahaya. Namun, Fir'aun marah dan menyuruh tukang sihirnya melawan. Mukjizat Nabi Musa mengalahkan sihir mereka, membuat beberapa orang, termasuk istri Fir'aun, Asyah, beriman. Fir'aun kemudian menyiksa pengikut Nabi Musa hingga Nabi Musa dan umatnya melarikan diri. Saat terdesak di tepi laut, dengan izin Allah, Nabi Musa membelah laut menggunakan tongkatnya untuk menyelamatkan kaumnya, sementara Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Beberapa tahun kemudian, Nabi Musa menerima kitab Taurat di Gunung Tursina. Selain itu, Nabi Musa juga menunjukkan mukjizat lainnya, seperti menghidupkan orang mati dengan memukulkan daging sapi pada tubuh korban pembunuhan, atas petunjuk Allah. Salur wakaf Anda di sini. Bank BRI 06690100139837. Atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina.